Setiap perjuangan akan melahirkan pejuang. Pejuang itu kemudian diberi nama gelar pahlawan. Negara Indonesia mulai menobatkan gelar pahlawan di tahun 1959 oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno. Hal ini dilakukan agar prakarsa-prakarsa itu dapat ikut memperkuat ideologi persatuan. Gelar pahlawan pertama diberikan kepada Abdul Muiz. Beliau adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Abdul Muiz sekarang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia juga merupakan pengurus besar Serikat Islam dan pernah menjadi anggota Polkasrad, atau sekarang biasa disebut sebagai DPR. Dia lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886. Ayahnya adalah seorang laras di Sungai Puar yang bernama Haji Abdul Ghani atau biasa dipanggil Datuk Tumang Buah Sultan Sulaiman. Saat beliau berumur 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah yang bernama ELS. Setelah menamatkan sekolah di ELS, beliau melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran, yaitu di Stopia, yang bertempat di Batavia yang sekarang berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran itu karena ia memiliki kelemahan, yaitu merasa pusing saat melihat darah mengalir. Abdul Muiz memulai karirnya sebagai juru tulis di Departemen Pendidikan Ibadah dan Industri Kerajinan Hindia Belanda atas bantuan Mr. Abendanon, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun, pengangkatannya itu tidak sesuai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di departemen itu, ia keluar dan menjadi wartawan di Bandung. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang India. Kemudian ia sempat menjadi Menteri Lumbung dan kembali menjadi wartawan pada Surat Kabar Belanda. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo yang didirikan oleh pelajar-pelajar Stovia. Setelah itu, berdirilah partai-partai politik, dan partai politik yang paling besar saat itu adalah Serikat Islam. Abdul Muiz tergabung dalam Serikat Islam dan menjadi pemimpin redaksi harian Kaum Muda. Kemudian pada tanggal 13 November 1913, Abdul Muiz bersama dengan Komite Bumi Putra yang didirikannya oleh Ki Hajar Dewantara menentang rencana pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan kemerdekaan Belanda yang ke-100. Bersama-sama dengan Haji Agus Salim memimpin Surat Kabar Neraca yang berdiri dari tahun 1916 hingga 1924. Pada tahun 1917, beliau pergi ke Belanda untuk bertemu dengan pemimpin Belanda untuk meminta agar membangun sekolah teknik di Indonesia. Usul tersebut pun mendapat sambutan baik dari Belanda. Beberapa tahun kemudian bangunlah Technische Hogeschool di Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1922, terjadi pembangunan kerja yang dipimpin oleh Abdul Muiz yang awalnya hanya buruh di Yogyakarta, menjalar ke tempat-tempat lain. Akibatnya sebanyak 3.000 orang buruh dipecat. Kemudian tahun 1926, beliau diadili dan diasingkan ke Garut, yang dimana itu adalah tempat asalnya. Beliau ditemani oleh istri dan anak-anaknya yang berada di desa Cicangtu. Di kota ini, ia menulis dan menyelesaikan novelnya. Novel yang paling populer karyanya yang berjudul Salah Asuhan. Novel yang bergenre romans ini berisi tentang kisah dari perjalanan Abdul Muiz dan salah satu kisah percintaannya dengan gadis Belanda yang ditentang oleh orang tua si gadis Belanda tersebut. Novel Salah Asuhan sangat populer hingga ke luar negeri, sampai berkali-kali dicetak dan diterjemahkan dalam bahasa Cina dan bahasa Rusia. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Tulisan-tulisan Abdul Muiz yang tajam dan gerakan-gerakan politiknya itulah yang kemudian menyebabkan dilarang tinggal di tempat kelahirannya. Ia kemudian memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya, dan di sanalah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Tahun 1926, ia terpilih menjadi anggota Regentschapsraad atau Dewan Kabupaten Garut.
dan 6 tahun kemudian diangkat menjadi Region Chapter Controller, yaitu Ketua Dewan Kabupaten. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 30 Agustus 1959. Abdul Muiz merupakan tokoh terkemuka dalam kesusastraan dan menjadi perintis penjaga baru pada abad ke-20. Abdul Muiz menikah sebanyak 4 kali. Gadis pertama yang berasal dari Minangkabau meninggal karena sakit. Setelah itu, ia menikah lagi dengan gadis Priangan lalu bercerai karena Abdul Muiz sibuk dengan dunia politik. Gadis ketiga yang juga berasal dari Priangan juga tidak tahan dan memilih bercerai karena ia tidak ada waktu untuk keluarga dan sibuk dengan urusan pemerintahan. Gadis terakhir yang dinikahinya juga berasal dari daerah Priangan yang bernama Sunarsi. Sunarsi merupakan wartawati dalam Pers Agen Cap India Timur di Bandung. Keduanya menikah pada tahun 1925 dan dikaruniai 11 orang anak. Di masa tuanya, ia sangat kesulitan hingga ia memutuskan untuk pindah ke Bandung dan menjadi pengarang dan penerjemah untuk penerbit Non Hukumala dan Partner Group di Jakarta untuk membiayai kehidupan keluarganya. Pada tanggal 17 Juni 1979, Abdul Muiz mendapat serangan tekanan darah tinggi dan meninggal dunia di umur yang ke-76. Kemudian beliau dinobatkan sebagai seorang pahlawan berdasarkan keputusan Presiden nomor 218 tahun 1959. Abdul Muiz ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan. Selain itu, ia dianugerahi bintang Mahaputra kelas 3.